Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 77, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu persamaan linear. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 77 pada bagian mari kita periksa. Yang pertama, fungsi linear. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini adalah fungsi linear. Untuk contohnya, contoh 1 adanya di halaman 63. Sebuah pegas memiliki panjang 30 mm. Misalkan panjang pegas adalah Y mm. Ketika anak timbangan seberat X gram dipasang di ujung pegas. Tabel berikut merangkum hubungan antara X dan Y. Jadi X-nya ketika X-nya adalah 0 gram. X itu ketika anak timbangannya 0, maka Y-nya adalah 30. Ketika anak timbangannya 10 gram, maka Y-nya adalah 34 dan seterusnya. Jadi perhatikan tabel. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana perubahan panjang pegas bila berat berubah naik setiap 1 gram? Maka untuk yang pertama ini, perhatikan nilai X, nilai X itu kenaikannya adalah 10, berarti kelipatan 10, 0, 10, 20, 30, dan 40. Ini adalah kelipatan dari 10 untuk nilai X. Kemudian untuk nilai Y-nya itu akan bertambah 4 mm setiap 10 gram. Jadi ketika dari 0 ke 10, maka ini bertambah 4 mm dari 30 menjadi 34. Dari 10 ke 20, itu bertambah juga 4 mm menjadi dari 34 menjadi 38. Maka perubahan panjang pegas setiap 1 gramnya adalah 4 dibagi 10. 4 itu adalah 4 mm dibagi 10, karena setiap kelipatan 10. 4 dibagi 10 adalah 0,4 mm. Jadi perubahan panjang pegas setiap 1 gramnya itu adalah 0,4 mm. Yang kedua, nyatakannya dalam X menggunakan suatu persamaan. Misalkan panjang pegas adalah Y mm. Maka panjang pegas itu sama dengan panjang awal, berarti panjang awal. Kemudian ditambah panjang ketika ada anak timbangan. Misalkan panjang awalnya adalah 0. Ketika panjang awalnya adalah 30, berarti 30 mm. Maka panjang ketika ada anak timbangan, maka 0,4 dikalikan berat, karena di sini adalah perubahannya adalah 0,4, berarti 0,4 dikalikan beratnya. Kemudian beratnya adalah X, maka 30 ditambah 0,4 X. Maka atau jadi Y-nya sama dengan, jadi panjang pegas sama dengan Y sama dengan 30 ditambah 0,4 X. Atau bisa saja Y sama dengan 0,4X ditambah 30. Selanjutnya soal nomor 2. Ini adalah tingkat perubahan, ada di halaman 65 untuk materinya, serta cara menggambar grafik fungsi linear adanya di halaman 72. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut terkait fungsi linear Y sama dengan 1/2X dikurangi 2. Yang pertama, nyatakan tingkat perubahannya. Kita bahas dulu yang pertama. Persamaannya adalah Y sama dengan 1/2X dikurangi 2. Jadi jika X-nya sama dengan 1, kita masukkan X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1/2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 1 dikurangi 2. 1/2 dikalikan 1 adalah 1/2. 1/2 dikurangi 2 adalah negatif 1,5. Kemudian ketika X-nya adalah 2, maka Y-nya sama dengan 1/2 dikalikan 2. Hasilnya adalah 1. 1 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 1.
Maka kita dapat mengetahui tingkat perubahannya. Tingkat perubahannya adalah Y yang kedua dikurangi Y yang pertama, berarti negatif 1 dikurangi negatif 1,5 dibagi X yang kedua dikurangi X yang pertama, berarti 2 dikurangi 1. Negatif 1 dikurangi negatif 1,2 sama saja dengan 1,5 sama saja dengan negatif 1 ditambah 1,5. Negatif 1 ditambah 1,5 adalah 0,5 dibagi 2 dikurangi 1 adalah 1. 0,5 dibagi 1 adalah 0,5. 0,5 itu sama saja dengan 1/2. Kemudian yang kedua, carilah banyaknya peningkatan Y ketika banyaknya peningkatan X adalah 6. Jadi Y 1/2 X dikurangi 2 karena peningkatannya adalah 6. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1/2 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0 dikurangi 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Karena peningkatannya ada 6, maka X-nya adalah 6. Jadi dari 0 ke 6, berarti peningkatan X-nya adalah 6. Maka Y-nya sama dengan 1/2 dikalikan 6, hasilnya adalah 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi peningkatan perubahan Y-nya adalah Y kedua dikurangi yang pertama, berarti 1 dikurangi negatif 2, itu sama saja dengan 1 negatif dikali negatif positif, jadi ditambah 2, hasilnya adalah 3, maka Y-nya adalah 3. Selanjutnya yang ketiga, gambarlah grafik tersebut pada gambar di bawah ini. Misalkan Y sama dengan persamaan fungsinya adalah Y sama dengan 1/2 X dikurangi 2. Kita misalkan X-nya adalah 0. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1/2 dikalikan 0 adalah 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Jadi nanti ketika X-nya 0, Y-nya adalah negatif 2. Kemudian bagaimana jika X-nya 4? Jika X-nya sama dengan 4, maka Y-nya adalah 1/2 dikalikan 4. Hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 0. Kita masukkan. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 2. Berarti 0, negatif 2. Kemudian ketika X-nya 4, maka Y-nya adalah 0. Maka ketika X-nya 4, Y-nya adalah 0 atau 4,0. Maka kita tarik garis dari dua yang menghubungkan dua titik ini. Maka ini adalah persamaan garis dari Y sama dengan 1/2 X dikurangi 2. Selanjutnya soal yang ketiga. Ini bagaimana cara menemukan persamaan garis. Ini materinya ada di halaman 74, di halaman 75, dan di halaman 76. Carilah persamaan garis berikut. Yang pertama, garis A seperti gambar di sebelah kanan. Berarti garis A yang kita cari. Misalkan ini persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Karena grafik melalui titik 0,3, maka intercept Y-nya adalah 3. Intercept Y itu sama saja dengan B. Maka B-nya adalah 3. Juga dari grafik kita lihat dari ini yang pertama adalah 0 ke 3. Berarti 0,3 sama satu lagi titik 2,0. Dari titik 0,3 ke titik 2,0 adalah terjadi pergeseran bergerak 2 satuan ke kanan 1, 2, kemudian 3 satuan ke bawah 1, 2, 3. Maka A-nya adalah Y dibagi dengan X. Y-nya adalah berapa? Y-nya karena bergerak ke bawah 3 satuan, maka nilainya adalah negatif 3. Kemudian X-nya berapa? X-nya adalah 2, 1, 2. Maka A-nya adalah negatif 3/2 atau sama dengan negatif 3/2. Oleh karena itu, persamaan dari fungsi linearnya adalah Y sama dengan, masukkan nilai A-nya yaitu negatif 3/2X ditambah nilai B-nya adalah 3. Maka Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 3. Selanjutnya soal yang kedua, garis yang melalui titik negatif 1,0 dan memiliki kemiringan 3. Misalkan
persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Karena A nya sama dengan 3, berarti kemiringan itu adalah sama dengan A. Jadi karena A nya sama dengan 3, maka persamaannya adalah Y. Masukkan nilai A ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B, maka Y sama dengan 3X ditambah B. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian garis melalui titik negatif 1,0, maka substitusikan X nya adalah negatif 1, Y nya adalah 0 ke persamaan yang pertama. Maka Y sama dengan 3X ditambah B, Y nya adalah 0 sama dengan 3 dikalikan nilai X nya adalah negatif 1 ditambah B. Sama saja dengan 0 sama dengan negatif 3 ditambah B. Maka B nya adalah 0 ditambah 3, B nya adalah 3. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX ditambah B, masukkan nilai A nya adalah 3. Jadi Y sama dengan 3X ditambah nilai B nya adalah 3, maka Y sama dengan 3X ditambah 3. Kemudian yang ketiga, garis yang melalui titik negatif 2,4 dan titik 5, negatif 3. Ini kita misalkan juga persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Karena garis melalui negatif 2,4 dan 5, negatif 3, maka kita masukkan nih masing-masing koordinat ke persamaan yang di atas Y sama dengan AX. Jadi ketika negatif 2,4 berarti X nya adalah negatif 2, Y nya adalah 4. Masukkan ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B, maka Y nya adalah 4 sama dengan X nya adalah negatif 2, berarti negatif 2A ditambah B. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang koordinat yang kedua 5, negatif 3. Masukkan nilai X nya adalah 5, Y nya adalah negatif 3 ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Maka Y nya adalah negatif 3 sama dengan X nya adalah 5, maka 5A ditambah B. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita eliminasi nilai dari B, maka kita kurangi B dikurangi B adalah 0. 4 dikurangi negatif 3 sama saja dengan 4 ditambah 3 yaitu 7. Kemudian negatif 2A dikurangi 5A adalah negatif 7A. Maka nilai A adalah 7 dibagi negatif 7, hasilnya adalah negatif 1. Ketika kita udah ketahui hasilnya negatif 1, maka kita substitusikan nilai A negatif 1 ini ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan 4 sama dengan negatif 2A ditambah B. Masukkan nilai A nya adalah negatif 2, berarti 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 1 ditambah B. Negatif 2 dikali negatif 1 adalah positif 2, maka 4 sama dengan 2 ditambah B, maka B sama dengan 4 dikurangi 2, B nya adalah 2. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX ditambah B, berarti Y sama dengan A nya adalah negatif 1, negatif 1 dikalikan X adalah negatif 1X atau negatif X. Kemudian ditambahkan B, nilai B nya berapa? Nilai B nya adalah 2. Jadi Y sama dengan negatif X ditambah 2. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 77. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.